Hai, selamat malam. Kalian lagi kesulitan untuk tidur ya? Atau bahkan lagi gabut karena gak ada yang ngechat? Atau jangan-jangan kalian lagi bingung nih mau ngapain? Eis, tenang. Mending kalian dengerin podcast Teman Insomnia bersama aku, Eva Fia, yang akan menemani malam kamu dengan segudang cerita. Pada episode perdana aku kali ini, aku akan berbagi kisah cinta yang tentu semua orang pasti pernah merasakan indahnya jatuh cinta. Benar bukan? Nah, pada episode kali ini hanya sekadar berbagi pengalaman dan tentunya kalian semua bisa mengirimkan kisah kalian, baik itu kisah cinta ataupun pengalaman lainnya dengan cara mengirimkan kisah kalian melalui email temaninsomniakita@gmail.com yang mana nantinya aku bisa membacakan kisah kalian melalui podcast Teman Insomnia ini. Siapa sih yang belum pernah merasakan kisah cinta semasa SMA? Tentunya semua orang pasti pernah merasakannya. Benar bukan? Entah itu perasaan suka, kagum, diam-diam mengamati, tertarik, dan lain sebagainya. Kisah cinta di masa putih abu-abu memang terkadang bikin malu, terkadang bikin haru, tapi ya seru. Untuk kamu yang udah ngelewatin masa SMA, pasti semua hal pernah kamu alamin tentunya. Kisah cinta semasa SMA memang bila diingat itu terkadang bikin malu dan juga bikin baper. Karena pada awalnya memang terlihat bucin. Ya, istilah di zaman sekarang. Seperti kisah cinta yang pernah aku alamin saat itu. Barangkali di antara teman-teman insomnia, ada yang pernah merasakan atau bahkan mengalami hal yang serupa dengan kisahku ini. Jadi, dulu sewaktu aku masih duduk di bangku kelas 10, aku pernah menjabat sebagai anggota OSIS atau organisasi siswa intrasekolah. Nah, dulu tuh aku orangnya aktif banget, sering mengikuti kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler. Berawal dari hal itu, kisah cintaku dimulai. Sebagai anggota OSIS, aku memiliki program kerja tahunan atau proker, yaitu infak setiap hari Jumat. Nah, infak ini dilaksanakan dengan cara masuk ke tiap-tiap kelas dengan membawa kotak kecil sebagai kotak amal jariah mereka. Lalu kala itu, aku bersama dengan rekanku masuk ke tiap-tiap kelas untuk menawarkan siapa saja yang mau berinfak sebagai amal jariah mereka nantinya. Tentu, aku sebagai adik kelas sangat memiliki sopan santun dan masih lugu. Banyak senior yang saling bercanda dan saling menggoda. Namun aku tahu, itu hanya sebagai lantaran gombalan mereka. Hampir setengah periode, aku masuk ke tiap-tiap kelas untuk menyodorkan kotak amal. Sampai aku hafal betul siswa-siswa yang ada di tiap kelas tersebut. Dan kali aku pertama melihat sesosok lelaki berbaju putih abu-abu duduk di barisan paling depan dengan wajahnya yang tampan. Dia memiliki postur tubuh yang tinggi, kekar, dengan warna kulit sawo matang. Saat aku menyodorkan kotak amal tersebut, lelaki tampan itu tersenyum kepadaku. Entah kenapa, hatiku merasa bergetar tidak menentu. Tiba-tiba, aku juga merasa salah tingkah. Dan aku bingung, kenapa aku ini? Dan herannya, hal tersebut sulit aku lupakan. Setiap hari, aku selalu ingat kejadian itu. Dan lebih parahnya, ketika aku berpapasan dengan laki tampan itu, perasaanku seketika itu tidak menentu. Kenapa aku ini? Tanpa aku sadari, ternyata aku menaruh hati padanya. Akan tetapi, dalam hal ini aku hanya diam. Hanya aku dan perasaanku yang tahu. Tak ada seorang pun yang tahu tentang perasaanku ini. Rasanya, aku ingin sekali ngobrol atau mungkin berfoto bersama. Tapi
Sepertinya hal itu halus sekali bagi aku. Hari berikutnya merupakan hari patah hati bagiku. Kalian tahu kenapa? Ya, ternyata laki tampan yang aku sukai secara diam-diam itu telah memiliki seorang pacar. Ya, seorang kekasih lah. Ya wajar lah orang setampan dia mendapatkan wanita secantik yang diidam-idamkan oleh para teman-temanku di sekolah. Pupus sudah harapanku ini. Pagi itu, tepatnya di hari Senin, aku menyiapkan perlengkapan upacara karena hal tersebut merupakan kewajibanku sebagai anggota OSIS. Pada saat itu, aku merasa ada seseorang yang seolah-olah memperhatikanku. Saat aku mencoba untuk menatap orang tersebut, dia malah berpaling. Aku bertanya-tanya, apakah ada yang salah dengan penampilanku ini? Untuk memastikan jawaban, aku bertanya kepada temanku, "Hei Van, apakah ada yang salah dengan penampilanku ini?" Fanny pun menjawab, "Tidak tuh, biasa saja. Memang kenapa?" "Oh, tidak apa-apa. Hanya saja sepertinya tadi ada yang memperhatikanku di sana. Di depan kantin itu." Kebetulan, kantin di sekolahku bersebelahan dengan lapangan upacara. Hari berikutnya yaitu hari Selasa. Kala itu, aku ada kelas olahraga. Dan pada saat itu, aku juga merasa lagi-lagi ada yang memperhatikanku. Dan di tempat yang sama pula. Ya, di depan kantin, samping lapangan olahraga. Aku sangat penasaran dengan orang tersebut. Kenapa dia memperhatikanku seperti itu? Apa kau punya salah sama dia? Kali ini, dia tidak sendirian. Dia bersama dengan teman-temannya menunjukku, seolah-olah ada yang salah dengan penampilanku. Dan sepertinya mereka berkata sesuatu, namun aku tidak bisa mendengarkan ucapan mereka. Maklumlah, jarak antara kantin dengan lapangan hanya bisa dilihat tanpa bisa didengar. SMA aku adalah sekolah yang menerapkan sistem moving class, atau pembelajaran yang membuat siswanya itu mendatangi guru saat akan belajar. Kala itu saat aku berpindah kelas, seringkali berpapasan dengan banyak senior dan lain kelas. Nah, di saat itu aku berpapasan dengan wanita cantik, tinggi, putih, dengan rambutnya yang terurai, dan dia merupakan wanita yang sangat-sangat cantik menurutku. Ternyata dia menyapaku. Dia adalah sosok yang sering menatapku selama ini. Tiba-tiba, wanita cantik itu menyapa dan memanggil namaku dan mengatakan, "F, dapat salam dari Una." Sontak aku terkejut. Loh, kok dia tahu nama aku? Hah? Siapa itu Una? Setelah kejadian itu, di hari berikutnya, aku mendapatkan notifikasi follower baru dan direct message di Instagram. Yang benar saja, nama itu sesuai dengan omongan si wanita cantik, alias seniorku kemarin. Ternyata, si Una itu meminta aku untuk follow balik akun dia. Dan secara bersamaan, dia juga tes ping di chat BBM aku. Loh, nih orang dapat pin BBM aku dari siapa? Kala itu, aku masih menggunakan BBM. Setelah kita sering chattingan dan dia juga sering mengajak aku bertemu di sekolah, aku pun menanyakan akan rasa penasaranku selama ini kepadanya. "Kak, kamu dapat pin BBM aku dari mana? Dari siapa?" Katanya, ia dapat pin BBM aku dari core OSIS atau senior yang menjabat sebagai ketua di setiap divisi. Ternyata, teman dari core OSISku ini adalah si wanita cantik tadi. Pantasan, dia sering melihatku. Karena si Kak Una tadi ternyata mencari informasi tentang diriku. Kurang lebih 1 bulan, aku dan Kak Una saling mengenal.
Kak Una akhirnya menyampaikan perasaannya kepada aku. Namun, di waktu yang kurang tepat, aku menolak perasaan Kak Una. Karena di saat itu aku belum berpikiran mengenai sebuah kata pacaran. Di saat itu pula, aku melihat Kak Una merasa sangat kecewa dengan jawabanku itu. Dia sontak tidak menjawab kata-kataku. Melalui bibir saja, dia enggan. Namun, dia berusaha menjawab perkataanku melalui gerak tangan. Ya, dengan ibu jari. Sebenarnya dia adalah sosok lelaki yang sangat pemberani. Dia merasa tidak punya malu. Karena apa? Karena dia mengungkapkan perasaannya di depan kelas waktu jam istirahat. Yang mana saat itu banyak sekali siswa berada di luar kelas. Tak heran bila sebagian siswa mengetahui kejadian itu. Kala itu aku benar-benar merasa bersalah karena aku melihat seorang laki-laki merasakan kecewa atau sangat terpukul. Ya, aku baru kali itu melihat seorang laki-laki merasa terpukul. Aku dapat melihat dari raut wajah Kak Una. 1 minggu setelah kejadian itu, ternyata Kak Una berulang tahun. Aku mencoba untuk memperbaiki komunikasi dan mengucapkan selamat ulang tahun. Dan tentu, aku mengucapkan harapan baik untuknya. Terlihat dari cara balas Kak Una, ia masih memendam rasa kecewa kepadaku. Lalu, aku mencoba untuk bertemu dan meminta maaf padanya. Rasanya aku tidak tenang bila melakukan kesalahan yang mana orang itu sering aku jumpai saat perpindahan kelas. Dan kata wanita cantik, teman Kak Una ini, ternyata Kak Una adalah orang yang sangat baik. Ternyata dengan herannya orang yang sangat baik seperti Kak Una itu bisa memendam rasa benci kepada aku. Sontak aku terkejut akan hal itu. Karena kata wanita cantik tadi, Kak Una memang benar-benar telah membenciku. Namun, belum selesai sampai di situ. Ternyata, Kak Una ini kembali menghubungiku. Ya, seperti waktu lalu, melalui chat di Instagram. Ternyata dia ingin mengajakku bertemu di kantin setelah pulang sekolah. Dan benar saja, ternyata Kak Una ini diam-diam masih memendam rasa kepadaku. Walaupun sebenarnya ia memendam rasa benci. Tapi bagaimana lagi? Memang kenyataannya, rasa benci bisa berubah menjadi rasa cinta. Seperti cuplikan lagu berikut ini. Ternyata cinta begitu hebatnya, bisa merubah benci menjadi cinta. Ternyata cinta memang luar biasa, kau membuat benci menjadi cinta. Mungkinkah kau juga sama rasakan yang ku rasa? Haruskah ku ungkap yang ku rasa, bahwa sesungguhnya ku cinta dan ku sayang. Oh malam, sampaikan sayangku untuk dia. Ternyata cinta begitu hebatnya,
bisa merubah benci menjadi cinta. Ternyata cinta memang luar biasa. Kau membuat benciku jadi cinta. Mungkinkah kau juga sama rasa? Rasakan yang ku rasa. Haruskah ku ungkap yang ku rasa? Bahwa sesungguhnya ku cinta dan ku sayang. Oh malam, sampaikan sayangku untuk dia. Mungkinkah kau juga sama rasa? Rasakan yang ku rasa. Haruskah ku ungkap yang ku rasa? Bahwa sesungguhnya. Mungkinkah kau juga sama rasa? Rasakan yang ku rasa. Haruskah ku ungkap yang ku rasa? Bahwa sesungguhnya ku cinta dan ku sayang. Oh malam, sampaikan sayangku untuk dia. Sampaikan sayangku untuk dia. Benar kan? Rasa benci itu bisa berubah menjadi rasa cinta, seperti cuplikan lagu tadi. Perpisahan yang tak diinginkan itu memang sulit untuk dilupakan. Mungkin waktu itu aku merasa bersalah, dan aku selalu berpikiran tentang Kak Una. Karena aku itu sadar bahwa aku ternyata telah menaruh hati padanya. Saat ia menyatakan kedua kali perasaannya, aku mencoba untuk menghargainya. Aku tahu, walaupun dia udah benci kepadaku, tapi sebenarnya dia tidak bisa melupakanku. Dan dia tidak menyerah di saat itu juga. Dan saat itu, aku menerima dia untuk singgah di hatiku. Ketika ku mendengar bahwa kini kau tak lagi dengannya, dalam benakku timbul tanya, masihkah ada dia di hatimu bertahta? Atau ini saat bagiku untuk singgah di hatimu? Namun siapkah kau tuh jatuh cinta lagi?
kau tuh jatuh cinta lagi. Namun, kisah cinta sewaktu SMA itu hanya bisa aku rasakan kurang dari 1 tahun. Karena mengingat Kak Una adalah seniorku dengan perbedaan jarak 2 tahun, dalam artian ya kala itu dia kelas 3 SMA dan aku masih kelas 1 SMA. Ia harus melanjutkan pendidikannya ke perguruan tinggi di luar kota. Dan aku dengan Kak Una terpaksa harus berpisah jarak. Walaupun itu hanya sementara, tetapi terasa sangat lama. Kami terpisah oleh jarak 527 km. Lumayan jauh, bukan? Dulu kita masih remaja, usia anak SMA. Di sekolah kita berjumpa, pulang pasti kita berdua. Dan kini kamu ada di mana, dan kini rindu. Apa kabarmu? Dan ingin lagi, dan ingin lagi jumpa. Dulu kita masih bersama, asmara anak SMA. Aku suka selalu denganmu di atas motor berdua. Dan kini kamu ada di mana, dan kini rindu. Apa kabarmu? Dan ingin lagi, dan ingin lagi jumpa. Rindu. Tentu. Tapi aku tenang. Karena kita telah memiliki komitmen yang mana harus menjaga perasaan satu sama lain. Apa yang kamu lakukan, pasti juga akan aku lakukan. Itu komitmen kami dalam menjalani hubungan jarak jauh atau LDR. Masa-masa indah SMA hanya sekali untuk selamanya. Masa itu pun penuh dengan makna. Seperti kalimat bahwa rasa nyaman menurutku apabila kita telah menemukan seseorang yang sesuai dan cocok. Berbincang pun dia respect dan bahkan sefrekuensi. Sehingga hal ini menjadikan rasa nyaman itu seketika hadir dan terbentuk. Kita tidak dapat menduga rasa nyaman itu hadir dari siapa. Dan kita juga tidak bisa memilihnya. Mungkin rasa nyaman bisa datang dari seorang yang belum pernah kita kenal,
Tapi hal itu bisa saja terjadi ketika dia hadir di waktu yang pas dan rasa nyaman itu pun seketika terbentuk. Sehingga menjadikan kita tidak ingin terlepas dari orang itu. Sepetik pesan malam, apabila teman insomnia sekalian punya seseorang yang menjadikan kalian itu merasa nyaman, tolong dijaga ya. Karena di zaman sekarang ini susah untuk menemukan orang yang bikin kita itu merasa nyaman, menghargai kita, mudah dipercaya, tulus, selalu ada di sisi kita saat kita suka, duka, dan lain sebagainya, dan bahkan sefrekuensi dengan diri kita. Nah, sebenarnya tidak ada hubungan yang awet kalau tidak diawet-awetin, dan tidak ada hubungan yang bertahan apabila kita tidak mempertahankan hubungan itu. Jadi, kuncinya adalah satu, serius. Terima kasih buat kalian yang udah bersedia dengerin kisah cintaku di masa SMA. Dan perlu kalian ketahui, itu merupakan kisah cintaku 2 tahun lalu ya, 2 tahun silam. Jadi buat kalian yang sedang menjalankan hubungan long distance relationship atau LDR, jangan lupa dijaga hatinya. Dan itu tadi komitmen aku, siapa tahu kalian ingin mencontohnya atau menjadi inspirasi buat kalian. Dan terima kasih atas antusiasnya kalian yang telah bersedia dengerin podcast dari teman insomnia ini. Dan good night.